Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Nur Zaman dengan NIM 19221341. Kali ini saya akan mengimplementasi sistem ERP menggunakan Odoo. Apa sih ERP? ERP ERP itu adalah sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan seluruh sumber daya serta proses bisnis perusahaan dalam satu sistem terpadu. ERP menghubungkan berbagai fungsi utama sebagai keuangan, sumber daya manusia, pembelian, penjualan, produksi, dan persediaan, sehingga data tersimpan terpusat, konsisten, dan dapat diakses secara real time. Lalu ada tujuan ERP di sini yaitu adalah integrasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, standarisasi proses, dan visibilitas yang lebih baik. Lalu ada jenis-jenis ERP yang dapat diimplementasikan, yaitu yang pertama ada ERP oleh Odoo, ERP oleh SAP, dan ERP oleh Oracle NetSuite. Dan ada lagi lah lain-lain pokoknya. Sini pengertian Odoo. Odoo adalah perangkat lunak ERP berbasis open source yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola serta mengotomatisasi seluruh proses bisnis perusahaan dalam satu sistem terpadu. Odoo menyediakan berbagai modul yang saling terhubung seperti penjualan, pembelian, akuntansi, inventory, produksi, sumber daya, manusia, CRM, dan administrasi, sehingga seluruh data tersimpan terpusat, konsisten, dan dapat diakses secara real-time. Dengan fleksibilitas tinggi dan kemampuan kostumisasi Odoo dapat diterapkan pada berbagai skala bisnis, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, baik berbasis cloud maupun on-premise, untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Nah, di sini ada keunggulan Odoo, yaitu yang pertama ada komprehensif dan terintegrasi. Yang kedua ada pengalaman pengguna yang mudah. Ketiga ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Dan terakhir ada komunitas open source. Nah, ini adalah beberapa modul ERP. Yang pertama ada accounting. Yang kedua ada human resource. Yang ketiga ada sales. Keempat ada purchasing. Kelima inventory. Keenam manufacturing. Ketujuh CRM. Dan yang terakhir ada administrasi. Oke, untuk selanjutnya di sini kita tidak akan menggunakan 8 modul yang tadi kita jelaskan. Di sini kita hanya menggunakan modul sales, inventory, dan purchase. Dan sebelum untuk ke langkah-langkah selanjutnya, yang pertama kita lakukan di sini yaitu ke setting dan mengedit company kita. Di sini saya telah membuat company yang akan saya gunakan untuk tugas ini. Nah, selanjutnya yang pertama kita lakukan di sini ke inventory. Lalu kita buka produk, kita akan menambahkan produk untuk yang akan kita jual nanti. Kita tulis misal sofa kantor. Lalu di sini kita tulis harga jualnya, kita mau menjual berapa, misal kita jual di sini 1 juta. Lalu di sini ada cost. Cost itu adalah harga berapa kita membeli barang tersebut sebelum kita jual. Misal kita ambil setengahnya aja. Ini udah. Nah, lalu kita save ini produk tersebut. Ini untuk quantity kita nolin aja, nanti kita bakal ngebeli barang dari vendor soalnya. Oke, setelah menginput data barang tadi, datanya akan masuk ke bagian produk nih datanya. Setelah itu kita masuk ke bagian purchase untuk membuat vendor, yaitu tempat kita akan membeli barang tersebut. Contohnya di sini kita akan membuat baru, new, misal PT Sofa. Kita tulis nomor telepon, emailnya nggak salah ya. Nah, ini untuk alamat kita isi sedemikian rupa lah. Mana sih? Oh, save. Kita save vendor. Untuk bagian ini udah company ya, karena ini adalah perusahaan bukan perorangan. Lalu selanjutnya kita ke menu sales untuk membuat
customer atau pelanggan kita nantinya yang akan membeli barang-barang kita. Nih, ini saya telah membuat satu ya contohnya. Nih, dia nih, PT Sabrina Trade Center ini nih. Ya, jadi kita nggak perlu buat lagi. Nah, yang ini tadi untuk jika barang tersedia stoknya. Nah, kalau jika barangnya tidak tersedia stoknya, kita ulang langkah tadi. Kita pilih pelanggan kita, lalu kita buat produk yang stoknya masih nol, yaitu sofa kantor. Dia memesan, semisal memesan 10 di sini. Nah, setelah itu kita confirm. Nah, jika udah ini tidak perlu dipencet delivery-nya karena stok barang ini masih kosong. Karena stok barang tadi kurang, selanjutnya kita di sini ke menu purchase untuk membeli barang dari vendor. Kita klik new. Kita beli vendor yang membeli, contoh nih vendor kita Faiza Kayu Jati. Dan kita tambahkan produk yang akan kita ini yaitu sofa kantor di sini. Kita beli 10 sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PT Sabrina tadi. Nah, setelah itu kita confirm order di sini. Nah, ntar akan muncul seperti ini ya untuk purchase ordernya. Nah, kita di sini memencet drag gambar receipt. Ini untuk bagian receiving ya nanti yang mencet. Pencet inventory, lalu ke bagian operation di sini di bagian receipt. Yaitu dia membuat receipt penerimaan. Nah, kita masuk ke dokumen tadi nih, yang today ini, hari ini. Kita pencet. Nah, di sini barang-barang yang akan diantar oleh PT Faiza Kayu Jati tadi ya. Setelah itu, setelah ngecekan barang, ntar ada bagian ngecek di sini, misal responsible ini Aziz untuk orang gudang yang akan mengecek barang. Lalu setelah dia selesai mengecek, di sini kita validate barang tersebut supaya barang tersebut selesai dan dapat diterima oleh pihak perusahaan kita. Setelah menerima barang tadi, selanjutnya kita ke bagian sales di sini. Lalu ke bagian quotation di sini untuk melihat sales order dari tempat tadi yang membeli barang ke kita. Nih, lalu kita lihat di sini. Lalu kita ke bagian delivery. Karena barang dari supplier sudah masuk, nih, jadinya di sini tulisannya warna hijau, nggak warna merah lagi. Artinya barang sudah bisa dikirim. Setelah itu di sini kita validate. Nah, lalu selesai untuk penerimaan, pengadaan, penerimaan dan pengiriman barang. Yeay.